Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin di channel YouTube yang menyajikan video-video pembelajaran bidang eh, teknologi informasi, terutama atau ilmu komputer. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagian dari materi mengenai penambangan data atau data mining, ya, khususnya terkait dengan pemahaman data atau data understanding. Ya, beberapa yang akan dibahas di video ini adalah kita akan memahami bagaimana cara atau maksud dari data understanding itu, lalu kita pahami dari sisi sumber, susunan, tipe, dan model data, lalu bagaimana statistik deskriptifnya, hingga nanti visualisasi datanya seperti apa. Baik, kita mulai dari pemahaman data itu sendiri, gitu kan ya. Itu secara proses berdasarkan standar dari proses data mining sesuai dengan metode GRISP-DM, gitu kan ya. Itu data understanding ini adalah tahapan kedua. Tahapan pertama itu adalah business understanding. Kita memahami masalahnya dulu, memahami tujuan bisnisnya dulu, lalu kemudian kita akan disediakan data. Nah, data itu harus kita pahami juga. Ya, maksud dari datanya, kemudian nanti keterkaitan data itu dengan bisnis. Jadi ini panahnya bolak-balik ya. Jadi pada data itu harus dicocokkan dengan kebutuhan bisnis atau tujuan dari bisnis, ya, dan sebaliknya bisnis itu nanti harus didukung oleh data dan seterusnya. Nah, data understanding ini akan sangat penting dan akan mempengaruhi nanti tahapan selanjutnya, yaitu data preparation atau persiapan data awal, gitu kan ya. Kita tidak akan bisa melakukan persiapan data atau melanjutkan proses sebelum kita paham datanya itu maksudnya apa. Ya. Jadi tujuan besarnya adalah mendapatkan gambaran utuh atas data yang tersedia, data yang kita pakai dalam proses data mining. Baik, kenapa data itu perlu dipahami dulu? Ya, yang jelas ya, data mentah atau data baku itu tidak langsung dapat digunakan, harus diolah, ya. Dan masing-masing sumber itu belum tentu dapat langsung dipakai karena seringkali maksud dan tujuan data berbeda-beda. Apalagi ini kalau sumbernya banyak ya. Kalau sumbernya ada beberapa database atau beberapa sumber data, ya itu lebih kompleks lagi gitu kan ya, karena keadaan asal yang berbeda-beda tadi itu bisa jadi memiliki definisi, arti, dan juga struktur data yang berbeda. Kemudian kadang juga tingkat kekayaan, tingkat kehandalan, ya, validitas dari data itu juga sendiri berbeda-beda. Nah, untuk itu memang perlu sekali kita memahami hal tersebut semua agar nanti untuk langkah selanjutnya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke, data understanding ini memberikan gambaran awal ya mengenai bagaimana kekuatan data. Kekuatan data ini kaitannya dengan tujuan bisnis tentunya, gitu ya. Kemudian kekurangan dan batasan dari penggunaan data, apakah ada data yang sifatnya private, ataukah ada data yang mungkin tidak boleh digunakan dalam urusan tertentu dan sebagainya, gitu ya. Ini kekurangan dan batasan data. Lalu tingkat kesesuaian dengan bisnis tadi, dengan tujuan atau dengan masalahnya. Ini data ini bersinggungan atau mempengaruhi atau bisa menjawab rumusan masalah atau tidak. Nah, itu juga harus dipahami, gitu ya. Dan terakhir adalah ketersediaan data. Ya, pada saat kita bicara mengenai data mining, ya ternyata datanya tidak tersedia, maka data mining tidak akan bisa lanjut, tidak akan bisa dikerjakan kalau tidak ada data. Jadi pastikan bahwa ketersediaan data itu ada. Nah, dengan memahami data, maka kita akan memahami apakah memang data itu valid dan layak dan bisa untuk digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah. Oke, nah beberapa tahapan dari data understanding atau pemahaman data yang penting itu ada 4 utamanya. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi titik sentuh data. Ya, titik sentuh data dengan proses bisnis. Artinya, apakah data ini mempengaruhi proses bisnis? Saya berikan contoh. Misalnya, pada saat kita mau mengolah data mahasiswa untuk memprediksi kelulusan, misalnya. Nah, apakah atribut-atribut mahasiswa seperti NIM, nama,
jenis kelamin, ya, nilai IPS, IPK dan sebagainya, mana yang akan mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Ya, apakah jenis kelamin itu bisa mempengaruhi kelulusan mahasiswa? Ya itu tentunya perlu kita lihat ya secara menyeluruh ini bersentuhan atau mungkin mempengaruhi kelulusan mahasiswa atau tidak ya dari data yang ada. Kemudian yang kedua adalah penentuan sumber utama data dan cara aksesnya. Ini kita harus paham data itu berasal dari mana, ya, diperolehnya bagaimana, dan cara perolehannya itu seperti apa. Itu tentunya harus kita pahami ya, apakah formatnya sudah berupa database atau berupa file, perlu diolah atau tidak, ya itu dalam rangka mengidentifikasi sumber dari data tersebut. Yang ketiga adalah asesmen nilai tambah bisnis dari data. Ini kaitannya dengan yang pertama tadi gitu kan ya. Kita harus bisa menilai apakah si data itu memang cocok dengan untuk menjawab rumusan masalah ya. Pada saat datanya itu tidak cocok dengan permasalahan yang ada ya tentu kita harus cari lagi ya data yang lain gitu ya, atau diolah lagi agar sesuai dengan rumusan masalah. Terakhir, identifikasikan sumber data tambahan untuk perbaikan. Nah, jika memang data itu belum cukup, maka adakah gitu ya, sumber data tambahan yang lain yang bisa melengkapi data tersebut. Kalau memang ada dan bisa dilengkapi, maka tentunya data itu akan semakin berkualitas atau semakin baik. Nah, selanjutnya dari sisi sumber datanya itu sendiri, gitu kan ya, kita ada dua jenis data. Itu data yang sifatnya private, ada yang sifatnya public, atau internal dan eksternal. Ya, data yang internal atau private itu biasanya berasal dari tempat riset, ya, di mana kita mengerjakan project data mining, ya. Bentuknya macam-macam, ya, bisa berupa file yang sudah terstruktur seperti di Excel, ya, CSV, JSON dan sebagainya, atau bisa juga dalam bentuk database ya, misalnya dalam bentuk MySQL, Oracle, ya, DB2 dan seterusnya, yang kalau kita ketemu data yang sudah dalam database enak. Ya, karena kita tinggal mengekspor atau menselect itu dengan mudah, gitu ya. Jadi sudah terstruktur. Ya. Kemudian yang ketiga bisa juga masih dalam bentuk dokumen, ya, dalam bentuk file, ya, yang ini perlu diekstraksi. Atau dalam bentuk multimedia bahkan, image, video, suara, gitu ya. Yang ini juga perlu ekstraksi, ya, perlu diekstraksi dulu informasi atau data itu. Ya. Tapi ini semua bisa diperoleh dari tempat riset, ya, sifatnya private. Dan tentunya untuk mempublikasikan data ini ya harus atas izin dari pemilik data itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah data yang sifatnya publik, eksternal. Ya, ini banyak ya, banyak kita tersedia gitu karena data-data publik. Nah, data publik ini pada umumnya adalah bersifat bebas untuk digunakan, terutama untuk urusan pendidikan dan riset. Ya, nah ini sekarang banyak sekali open data repository gitu kan ya, yang tersedia. Baik itu disediakan oleh instansi resmi atau mungkin secara volunteer oleh masyarakat. Ya, yang perlu hati-hati dalam kita memilih data eksternal ini adalah validitas dari data itu sendiri gitu kan ya. Jangan sampai kita asal pilih sehingga nanti malah tidak pas gitu kan ya, sesuai dengan tujuan penelitian ya. Nah, ini ada beberapa sumber data yang sifatnya publik tadi ya. Di Indonesia sendiri ini ada dari portal Satu Data Indonesia, data.go.id, ada portal Data Jakarta, portal Data Bandung, BPS. Nah, ini data-data kependudukan biasanya dari sini nih, misalnya BPS, Badan Informasi Geospasial, ya. Kalau yang secara internasional di sini ada UCI Machine Learning Repository, ini terkenal sekali dan banyak sekali, ada ribuan ya dataset yang tersedia di sana. Ada Kaggle gitu ya, ini juga sama ya, ada ribuan dan banyak dirujuk untuk orang-orang yang peneliti yang mencari dataset gitu ya. Lalu ada World Bank ya, ini juga mengeluarkan open datasetnya. Ada UNICEF, ada WHO, IBM ya. Yang volunteer ini ada DBpedia, Wikidata ya. Ini bisa dipakai semuanya untuk menemukan dataset yang kita inginkan sesuai dengan permasalahan yang kita mau selesaikan. Baik, nah kalau kita nggak mau repot dengan itu semua, ternyata si Google itu juga menyediakan mesin pencari khusus dataset. Nah, ini ada namanya data search.research.google.com, bisa diakses di sini.
Kita tinggal masukkan aja keywordnya, kemudian kita search, ya, nanti akan ketemu dataset yang kita inginkan. Ya balik lagi gitu ya, kadang juga ketemunya di situs-situs yang tadi sebelumnya ya, di Kaggle, UCI dan sebagainya gitu ya. Tapi ini mempermudah saja untuk kita mencari dataset. Ya, oke, jadi itu sumber data saya kira tidak ada masalah, kita bisa kita pakai data private atau public. Nah, berikutnya kita juga harus paham ya tipe data atau jenis-jenis data berdasarkan susunannya. Ya, ada dua ya. Yang pertama adalah data terstruktur, dan yang kedua adalah data tidak terstruktur atau unstructured data. Ya, kedua jenis ini tentu berbeda perlakuannya. Ya, sifatnya juga berbeda. Yang pasti yang membedakan keduanya adalah kalau yang terstruktur ini biasanya sudah terdefinisi dengan baik strukturnya. Ya, bentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk database, ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk mungkin berupa data-data tabular, ya, dan sebagainya. Intinya strukturnya terdefinisi dengan baik. Untuk mengaksesnya kita cukup mudah dengan melakukan query, ya, sesuai dengan standar query yang berlaku. Sedangkan data yang tidak terstruktur ini agak lebih sulit untuk kita olah. Ya, karena bulir-bulir atau data-datanya, bulir-bulir data, butir datanya itu tidak teratur. Ya, contoh misalnya data citra, data suara, data video, ya, data multimedia, data teks, web dan sebagainya itu memiliki standar yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda. Maka ini dikatakan sebagai data tidak terstruktur. Ada satu lagi sebenarnya yang data semi terstruktur gitu ya, ini biasanya datanya sudah tersimpan di dalam database, tapi memang secara strukturnya tidak standar lah gitu ya. Itu dikatakan nama data semi terstruktur. Nah, ini perbandingannya gitu ya. Ini dari Knowledge Hub gitu ya. Memperbandingkan antara kedua jenis data itu. Ya, yang pada intinya kalau kita ketemu data yang sudah terstruktur di sini dalam data mining, bersyukurlah ya, karena ini sudah sangat mudah sekali kita olah gitu ya. Menurut Gartner ini bahkan 20% cukup butuh effort 20% ya dari keseluruhan project data mining ya. Nah, sedangkan lihat gitu ini kalau kita ketemu data unstructured, maka kita membutuhkan metode atau langkah pengolahan tersendiri yang mungkin akan spesifik pada bentuk datanya. Kalau image ya tentu kita harus olah dulu, kita ekstraksi dulu gitu ya. Nah, kalau video, audio juga demikian ya. Nah, ini menurut Gartner itu 80% itu bisa memakan waktu dalam pengolahan itu gitu ya. Jadi kalau kita ketemu data unstructured ya siap-siap saja gitu ya, mungkin perlu effort lebih. Tapi disinilah tantangannya, ya, tantangan bagi banyak peneliti untuk bisa mengolah data unstructured itu dengan lebih baik. Gitu. Oke, lanjut. Berikutnya, berdasarkan sifatnya, kita juga bisa membagi data itu menjadi 3. Ya, jadi dari sifatnya ini kita bisa bagi jadi 3 jenis. Ada yang namanya data dikotomi, ada namanya data discrete, ada namanya data continue. Gitu ya. Data dikotomi ini adalah data yang memang antara satu item data dengan item yang lain itu terpisah dengan jelas. Ya, contoh misalnya ada record field misalnya agama. Agama itu kan antara agama satu dengan agama yang lain itu terpisah dengan jelas. Sebuah record itu tidak masuk ke dalam agama A, record yang lain masuk dalam agama B, itu terlihat perbedaan jelasnya. Ya. Nah, lain hal artinya tidak ada hubungan antara ya record satu dengan isi record satu dengan isi record yang lain. Oke, yang kedua kalau data discrete ini merupakan data yang diperoleh dengan proses pengumpulannya itu secara atau dengan cara menghitung atau membilang. Ya, contohnya misalnya ada jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah kematian. Ya. Pokoknya yang diperoleh datanya itu berdasarkan proses menghitung. Ya, biasanya berupa jumlah mahasiswa, jumlah dosen. Ya. Berbeda dengan data kontinu. Data kontinu itu memperolehnya dengan cara mengukur. Jadi beda antara menghitung dengan mengukur. Ya, mengukur itu biasanya perlu alat ukur. Contoh misalnya ada suhu, berat badan, ya,
bakat, kecerdasan, nilai gitu ya. Itu kan semuanya diperoleh dengan cara mengukur. Itu disebut sebagai data kontinu gitu ya. Jadi berdasarkan sifatnya ada tiga jenis data ini ya. Selanjutnya, kalau cara pengumpulannya, pada saat kita bicara mengenai cara pengumpulan datanya, ada dua sebenarnya. Ada namanya data primer, ada namanya data sekunder. Data primer intinya adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber pertama. Ya, misalnya kita objeknya mahasiswa, melakukan wawancara ke mahasiswa, kita dapat datanya dari mahasiswa langsung, dilakukan oleh peneliti secara langsung, maka itu dikatakan sebagai data primer. Ya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber ketiga atau sumber lain. Misalnya, data mahasiswa gitu ya, cuman kita ngambilnya dari repositori umum atau mungkin dari data PDDikti gitu. Nah, itu kan data sekunder ya. Bukan bertanya langsung ke mahasiswa, tapi mengambilnya dari pihak ketiga ya. Itu termasuk data sekunder. Nah, dalam pemahaman data, kita juga harus memahami tipe dari butir data, tipe dari value di dalam data itu sendiri, gitu ya. Secara bentuknya ada yang sifatnya kategorikal atau klasifikasi, ya. Yang ini ada dua, yaitu nominal dan juga ordinal, ya. Kemudian ada yang sifatnya bilangan atau numerik, itu ada dua, yaitu interval dan rasio, ya. Keduanya ini, kedua jenis ini punya sifat yang berbeda, ya. Nah, nominal ini sifatnya kategorikal, itu antara value satu dengan value yang lain tentu ada perbedaannya ya, membedakan. Misalnya tadi ya jenis kelamin, agama gitu ya, jenjang pendidikan itu disebut sebagai data kategorikal ya. Nah, kalau yang nominal itu tidak memperhatikan peringkat. Ya, peringkat itu nggak penting. Nah, tapi kalau ordinal itu memperhatikan peringkat ya. Maksudnya apa? Gitu. Misalnya tadi data jenis kelamin, ya. Jenis kelamin itu mau disajikan pria dulu atau wanita dulu, sebenarnya tidak ada perbedaan, ya. Artinya tidak mempengaruhi makna mengenai urutan itu. Tapi berbeda dengan data ordinal, itu contohnya jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu kan dari mulai SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kalau urutannya dibalik atau urutannya tidak terurut, itu mungkin akan menjadikan makna yang berbeda. Nah, itu maksudnya dari ordinal maupun nominal. Sementara itu interval dan rasio, gitu ya. Interval dan rasio ini punya sifat, ya, sifat cirinya yaitu punya interval tertentu, ya, punya jarak tertentu, jarak sama atau diketahui. Ya, dan juga keduanya bisa dikenai operasi aritmetik ya, sedangkan yang kategorikal tidak ya. Operasi aritmetik misalnya di rata-rata, ditambah, dijumlah dan sebagainya lah ya. Nah, perbedaan antara interval dan rasio ini terletak di sini ya, awal dari data ya. Contohnya apa gitu ya, interval itu misalnya suhu ya. Suhu itu kalau dalam Celcius tentunya kita rentang suhu normal itu adalah 0 sampai 100 ya. Namun demikian dalam Celcius juga memungkinkan suhu ada minus ya. Minus 10, minus 20 gitu ya. Itu adalah data yang valid juga gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai interval. Jadi memungkinkan ada nilai negatif di sana. Sedangkan rasio ini selalu diawali dari 0. Jadi ya, di sini ada namanya 0 absolut gitu ya. Selalu diawali dengan 0 dan tidak ada data negatif. Contohnya apa? Contohnya misalnya nilai, tidak ada nilai negatif. Umur misalnya, tidak ada umur negatif. Maka itu diawali dengan 0 dan itu masuk dalam kategori rasio. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita juga bisa bagi data itu dalam dimensi waktu. Ya, ada yang namanya data cross section. Ya, ini adalah data yang menunjukkan rentang waktu tertentu. Misalnya contoh laporan keuangan per 31 Desember, lalu data pelanggannya adalah per bulan Mei 2004 dan sebagainya. Gitu ya. Ini pokoknya data yang menunjukkan waktu, gitu ya. Ada pewaktuan di sana disebut sebagai data cross section. Nah, kalau data cross section itu diurutkan berdasarkan waktu yang secara historis berurutan, maka itu disebut sebagai data time series.
ya, data berkala gitu kan ya. Contohnya misalnya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun 2016 sampai 2020. Nah, ini kan historis ya, dari waktu ke waktu gitu kan ya, perkembangannya seperti apa gitu kan ya. Itu yang namanya sifatnya historis gitu kan ya. Oke. Yang berikutnya adalah model data. Nah, cara penyajian data itu sering kita mengistilahkan dengan tabular. Ya, tabular ini berupa tabel ya. Ini yang paling klasik, paling umum orang pahami dengan baik, yaitu model data dalam bentuk tabular gitu kan ya. Ada model data dalam bentuk jejaring gitu kan ya. Ini data ini terlihat gitu kan, hubungan antara satu titik data dengan titik data yang lain dengan jelas gitu ya, itu melalui penggambaran dalam bentuk jejaring. Ada juga dalam bentuk sequence ya, atau time series ya. Biasanya data-data time series itu ini rata-rata disajikan dalam bentuk sequence seperti ini gitu ya. Penyajiannya ya berupa grafik dan sebagainya. Nah, ini model data gitu kan ya. Kalau time series intinya pokoknya ada urusan waktu aja, maka itu disebut sebagai time series. Ya, tabular belum tentu. Ya, tapi yang penting dia ada baris dan kolom. Oke. Nah, kita mulai dengan pemahaman data ya. Pada saat kita ketemu atau mendapati data, maka yang perlu kita pahami yang awal pertama adalah makna dari setiap atribut atau kolom ya dari data. Ya, saya kasih cuplikan seperti ini. Misalnya data mahasiswa nih, gitu ya. Ada CNIM, CNAMA, status, semester SMT awal, CTH ajar, IPS 1, IPS 2 dan seterusnya. Ya, bagi kita yang mungkin di bidang bekerja di bidang akademik mungkin paham mengenai hal ini ya. Tapi bagi kita mungkin yang mungkin non bidang akademik gitu ya, apa sih IPS 1, apa sih IPS 2? Ini indeks prestasi semester nih sebenarnya kan. Ya, tapi kan bisa dimaknai lain oleh orang yang tidak paham. Nah, itulah pentingnya kita memahami dan mendefinisikan data itu sendiri ya, tiap kolomnya. Baik itu makna dari data maupun jenis atau tipe atributnya. Ya, jenisnya apakah itu string ya, apakah itu numerik gitu kan ya, itu tentunya memiliki perlakuan yang berbeda. Ya, 3,12 ini kalau kita maknai sebagai string, maka ini akan berantakan gitu kan ya. Ini nanti tidak bisa di rata-rata dan sebagainya. Ya, sebaliknya ya, CTH ajar walaupun ini dia bernilai numerik semua, tapi kalau dimaknai sebagai numerik ya nanti akan kacau gitu kan ya. Karena nanti akan ada rata-rata tahun ajar gitu kan ya. Itu kan tentu tidak relevan. Jadi kunci atau langkah pertama dalam memahami data adalah tipe data dari setiap atribut dan makna data dari setiap atribut. Kita harus benar-benar paham maksudnya apa gitu kan ya. Oke, contoh misalnya CSMT awal nih O dan E ini maksudnya apa? Nah, ini yang menjadi salah satu tugas kita sebagai pengembang data mining adalah memahami kode-kode seperti ini gitu kan ya. Nah, dalam kaitannya semester awal misalnya oh ini artinya odd ya, ganjil. Itu artinya genap ya, edge ya. Nah, ini event gitu ya. Ini genap ya. Oh, itu odd ya. Nah, ini ganjil genap lah gitu ya. Kodifikasinya harus kita pahami. Ya. Oke, selanjutnya ya khusus untuk data yang sifatnya numerik ya, kita bisa menyajikan statistik deskriptif dari data itu sendiri ya. Ada banyak statistik deskriptif dan ya. Nah, beberapa di antaranya yang mendasar adalah kita bisa menjumlahkan atau menghitung total dari data dengan count ya. Kita juga bisa mengenal rata-rata dari data melalui mean. Kita juga mengenal simpangan baku ya atau standar deviasi ya. Kita juga bisa mengenal statistik yang namanya mean ya, nilai terkecil. Ada kuartil pertama atau Q1, ada kuartil kedua atau median atau Q2, kemudian ada kuartil ketiga ya atau kuartil 75% dan juga nilai max gitu ya. Contohnya data mahasiswa tadi ya. Ini IPS 1 kita bisa hitung rata-ratanya sekian, IPS 2 rata-ratanya sekian, dan seterusnya ya, hingga nanti IPK. Semua data numerik bisa dihitung statistik deskriptifnya. Nah, namun yang penting lagi adalah memaknai makna dari masing-masingnya ya. Misalnya rata saya kira paham ya, itu jumlah
seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah nilai dari seluruh data dibagi dengan jumlah data. Ya, ini rumusnya gitu ya kalau secara matematisnya. Kemudian simpangan baku. Nah, simpangan baku itu apa gitu ya? Ini adalah salah satu ukuran sebaran data. Jadi kalau bicara mengenai persebaran data, maka kita bisa gunakan simpangan baku sebagai ukuran dasar ya. Semakin besar simpangan baku, maka datanya secara umum bisa tersebar ya, secara tersebar jauh dari nilai rata aritmetik. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, kalau misalnya ini simpangan baku datanya seperti ini statistiknya ya. Ini jumlah ya total ya. Nah, katakanlah seperti ini bentuknya, jadi mendatar, maka ini bisa dipastikan bahwa nilai simpangan bakunya adalah besar karena dari rata-rata itu tersebar jauh gitu ya. Oke, kemudian berbeda dengan data yang simpangan bakunya kecil, gitu ya, maka secara umum data itu terkumpul dekat dengan nilai rata aritmetik, ya. Misalnya kalau digambarkan ya bentuknya gunung seperti ini, gitu ya. Jadi terkumpul di tengah, ya, terkumpul di dekat rata-ratanya, ya. Nah ini menjadikan data itu secara umum terkumpul dekat dengan rata. Ya. Nah, simpangan baku itu juga bisa dipandang sebagai derajat ketidakpastian, ya, di mana pada saat kita ukur ulang ya suatu penelitian, ya ternyata hasilnya itu simpangan bakunya besar, maka itu dianggap bahwa presisi dari pengukuran itu rendah, artinya validitasnya kurang, ya, sehingga harusnya pada saat diukur ulang ya hasilnya kurang lebih sama. Oke. Nah, tadi sempat disinggung mengenai kuartil ya, kuartil 1, Q1, Q2, Q3. Ya, itu apa? Ya. Ini juga sering dipakai untuk melihat penggambaran dari data ya, Q1, Q2, Q3 ya. Jadi saya ibaratkan misalnya ini data gitu ya, dari 0 sampai sekian gitu ya, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Dari min sampai max gitu ya. Nah, dari min sampai max ini kita bagi menjadi 4. Ya, 4 segmen, 4 data gitu ya. Nah, titik-titik ini ya, ini adalah suatu data, satu nilai ya, satu nilai tertentu yang nilai ini disebut sebagai Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Jadi, nilai-nilai titik ini ya, pembagian data 25%, 50%, 75% ini disebut sebagai Q1, Q2 dan Q3 gitu ya. Ini juga bisa dipakai untuk apa? Untuk ukuran pusat data atau tendensi sentral. Jadi pusat datanya itu ada di mana, gitu ya? Apakah di sini? Oh, berarti nanti bentuk distribusi datanya seimbang. Tapi kalau misalnya ada bentuk distribusi datanya itu seperti ini, misalnya, ya. Nah, ini berarti nanti pusat datanya justru nilai tengahnya ada di sini, ya. Sedangkan nanti sebagian besar datanya ada di sebelah kiri. Nah, ini nggak seimbang, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat untuk melihat skewness-nya, ya, kemiringannya. Kemudian terakhir adalah modus, ya. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Ini sering dipakai untuk mengukur pusat data, tapi untuk data yang sifatnya nominal atau kategoris, gitu ya. Kalau kita ingin tahu berapa banyak ya mahasiswa yang beragama Islam yang paling banyak agamanya gitu ya, bukan paling banyak agamanya, yang data mahasiswa dengan berdasarkan agamanya itu yang paling banyak apa gitu ya, maka kita bisa gunakan modus ya atau mode gitu ya. Kita tinggal cari distribusi data yang paling banyaknya apa. Oke, itu sekilas terkait dengan berbagai macam konsep dasar dari pemahaman data. Ya. Nah, bagian ini juga penting, gitu kan ya, bagaimana memvisualisasi data. Ini juga salah satu usaha kita untuk memahami data. Seringkali data itu pada saat disajikan dalam bentuk tabel, apalagi tabelnya isinya banyak, misalnya ada ribuan, ya, jutaan, gitu kan ya. Itu agak sulit kita memahami makna dari data itu sendiri. Tapi pada saat kita buat misalnya summarize ya dan kita visualisasikan, mungkin itu akan menjadi
informasi yang lebih bermakna, yang lebih mudah dicerna ya dibanding hanya sekedar cerita atau narasi atau tabel gitu kan ya. Oke, nah bentuk-bentuk dari visualisasi antara lain ada pie chart, ada bar chart, line chart, scatter, heat map, histogram, correlation, box plot dan sebagainya. Nah, masing-masing bentuk tentunya cocok dengan untuk memvisualisasikan data tertentu ya. Kita pahami satu persatu. Misalnya pie chart ya. Pie chart ini bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak anggota atau data dari setiap data yang sifatnya kategori. Misalnya, jenis kelamin misalnya gitu ya, berapa persen yang pria, wanita berapa persen. Misalnya ini topping dari penjualan es krim gitu ya, ternyata dari sini informasinya bisa banyak gitu ya. Ternyata paling banyak orang memilih atau suka dengan coklat ya. Dan ternyata orang tidak terlalu suka stroberi ya dibanding vanila gitu ya. Dan bahkan dibanding mangga gitu ya. Orang lebih suka ini apalagi dibanding di sini pistachio gitu ya. Nah dari penggambaran ini kita bisa tahu komposisinya ya. Nah ini biasanya dipakai untuk data yang sifatnya kategorikal ya, terutama yang sifatnya nominal ya. Nah sedangkan bar chart ini yang biasanya kategorikal tapi yang sifatnya ordinal, artinya memperhatikan urutan ya. Contoh di sini mau memperhitungkan atau memperlihatkan populasi ya di negara Amerika Selatan ya. Nah ini berapa banyak? Ya, ternyata Brazil paling tinggi. Nah apakah bisa ya data ini kita sajikan dalam bentuk pie chart ya? Ya bisa, akan bisa sekali gitu ya. Hanya sekali lagi kuncinya pie chart itu memperhatikan komposisi. Nah, pada saat ini kita gambarkan dalam pie chart mungkin bentuknya akan seperti ini ya. Ini negara Brazil ya. Ya, karena kan dia porsinya banyak sekali. Ya, mungkin akan seperti ini. Dan yang lain itu akan kecil-kecil gitu ya. Ya kan sedikit-sedikit sehingga tidak tergambar. Nah, informasi yang ini akan hilang. Ya. Berbeda dengan yang ini informasi ini kan lebih jelas gitu ya. Estimasi jumlahnya dan gradasinya kita lebih jelas. Kalau pakai pie chart mungkin malah tidak terlalu jelas perbedaannya. Hanya terlihat bahwa oh ya Brazil paling besar gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, lanjut bentuk yang lain adalah line graph. Line graph ini diagram garis lah gitu ya. Ini biasa dipakai untuk tren ya, biasa untuk menggambarkan tren atau data yang sifatnya mungkin terurut atau urut waktu. Contoh misalnya grafik temperatur dari waktu ke waktu, harga saham dari waktu ke waktu, ya berat menurut hari dan seterusnya gitu ya. Nah ini kita bisa gambarkan dalam bentuk line chart ya. Kita juga bisa gabung ya untuk memperbandingkan dua buah line chart ya. Misalnya penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya, ini kita bisa gabung dalam satu grafik ya, akan membentuk perbandingannya. Atau kita bandingkan antara data aktual dengan data prediksi, misalnya sistem prediksi. Ini akan terlihat apakah dia berhasil melakukan prediksi dengan benar atau tidak. Ya. Bentuk yang lain yang selanjutnya adalah scatter plot. Ya, ini adalah biasanya penting untuk analisis data ya, terutama untuk memperbandingkan dua atau lebih, kalau lebih nanti akan jadi 3 dimensi ya, dua atribut. Ya misalnya di sini atribut berat ya dengan diameter. Jadi ada atribut berat dengan diameter diperbandingkan untuk data lemon dan limes ya. Lemon dan limes ini warna ya, orange itu lemon, limes itu biru gitu ya. Nah ini dari diameter dan beratnya ini persabarannya bagaimana sih gitu ya. Nah dari sini akan terlihat perbedaan antara si lemon dan lime ini, dua data ini gitu ya. Ini kalau kita tarik garis kurang lebih akan seperti ini ya kan. Ya akan seperti ini. Sehingga jelas perbedaan antara yang sebelah bawah dengan yang sebelah atas. Walaupun di sana ada namanya outlier. Nah, ini adalah outlier dari sisi yang warna biru. Oh, harusnya dia di bawah dong gitu ya, tapi ternyata dia polanya ada di atas. Ini kita bisa nyatakan dengan outlier atau pencilan bahasa Indonesianya. Lanjut ya, berikutnya adalah heat map ya, heat map. Ya, heat map ini adalah
visualisasi yang sering digunakan secara berdasarkan warna gitu ya. Nah, misalnya di sini ini suhu kalau nggak salah ya, ini suhu dengan gradasi dari yang apa namanya, dari yang muda sampai yang tua gitu ya, atau jumlah gitu ya, jumlah populasi dan sebagainya gitu ya. Ini bisa digradasi. Nah, ternyata yang paling sedikit di sini adalah ini sepertinya suhu ya, suhu peta ya. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini bulan gitu ya. Ternyata dia si Delhi itu dia memiliki nilai yang tinggi pada bulan April, Mei, Juni. Terlihat dengan jelas dari visual gitu ya. Nah, tinggal makna datanya itu penting. Ini arti kolom barisnya apa ya. Histogram juga sering dipakai untuk melihat distribusi data ya. Kalau seperti ini distribusi datanya berarti miring ke kiri ya. Misalnya dalam hal nilai, ini artinya kalau secara price ya, harga itu banyak yang murah gitu ya. Banyakkan data harganya murah ya. Berbeda nanti kalau misalnya ternyata distribusi datanya ke kanan seperti ini, berarti harga barangnya banyak yang mahal ya. Ini kan bisa kita lihat dari histogramnya. Lalu penggambaran korelasi dan causation gitu ya, hubungan lah gitu ya. Ini biasanya dua variabel ya, hubungan antara dua variabel apakah saling mempengaruhi atau tidak ya, kausalitasnya tadi gitu ya. Korelasi itu mengukur sejauh mana nilai saling bergantung ya, sedangkan causation ini adalah hubungan sebab akibat ya antara dua buah variabel. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya, dan sebab akibat maupun korelasi ya. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai untuk korelasi ini, kita bisa pakai namanya korelasi Pearson ya, Pearson correlation ya, untuk mengetahui apakah si atribut price itu punya korelasi dengan engine size ya. Kalau bentuknya kurang lebih seperti ini terlihat akan ada ketergantungan ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya bentuknya menyebar, ada titik-titik gitu kan, terlalu menyebar sekali ya, terlalu lebar, maka itu mungkin hubungannya akan kecil gitu kan ya. Demikian juga dengan hubungan korelasi signifikan atau sebab akibat tadi. Nah, nanti yang dipakai adalah nilai P atau P value ya. Ada maknanya ya, misalnya kalau P-value 0,05 berarti yakin secara signifikan korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lain itu sebesar 95% dan seterusnya ya. Jadi ini ada konvensinya ya. Silakan bisa disimak di sana. Yang terakhir ya adalah bentuk box plot. Nah, ini juga menarik juga gitu ya. Bentuk box plot ini menggambarkan variabel-variabel statistik seperti kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 serta nilai maksimum dan nilai minimum serta outlier. Ya, kita lihat di sini gitu ya. Misalnya ini ada variabel atau data convertible gitu ya. Ini nilai minimum, nilai maksimum. Ternyata distribusi data paling banyaknya itu ada di sini secara harga. Ya, ada di sini. Nah, berbeda dengan ini ya. Ini ternyata si hatchback ini banyak yang murah nih harganya, rendah lah gitu. Harganya rendah, distribusinya di sini. Dan kebetulan ada outlier nih, dianggap outlier. Ya, titik-titik yang di luar dari box plot ini dianggap outlier. Ya, ini adalah nilai-nilai yang mungkin kita perlu cek kembali apakah itu benar-benar datanya segitu ataukah memang salah datanya. Nah, itu kita bisa lihat dengan box plot ini untuk melihat outlier atau pencilan. Ya. Oke, saya kira itu ya pemahaman data ya sekilas ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di video selanjutnya mungkin kita akan membahas gitu ya, mengenai data preparation gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.